Perkenalkan, nama saya Budi Harwanto. Saya dari program studi teologi di Fakultas Filsafat Universitas Kelabat. Dan pada kesempatan ini, saya akan membagikan video PDD UKTPT bidang pengajaran untuk mata kuliah Antropologi Misi di Indonesia. Secara umum, video ini dibagi dalam dua bagian. Yang pertama adalah pemaparan akan deskripsi dan hal-hal yang terkait dengan mata kuliah ini. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran di dalam satu sub pembahasan dari bagian mata kuliah ini. Yang pertama adalah deskripsi daripada mata kuliah ini. Nama mata kuliah ini adalah Antropologi Misi di Indonesia, yang dengan kode SMIS 532. Dan jenis daripada mata kuliah ini masuk di dalam mata kuliah wajib. Nah, secara singkat deskripsi daripada mata kuliah ini memberi gambaran mata kuliah ini merupakan pengantar aspek fundamental antropologi budaya dari perspektif Kristen. Mata kuliah ini mempelajari asas-asas dan temuan antropologi yang dapat diterapkan pada tugas pelayanan pendeta untuk memfasilitasi komunikasi dan pelayanan gereja lintas budaya. Dan sebuah studi tentang fenomenologi agama dengan perhatian khusus pada kepercayaan tradisional kelompok etnis. CPL yang dibebankan oleh prodi terhadap mata kuliah ini ada 3. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis dan inovatif dalam konteks pengembangan pelayanan lintas budaya untuk mendorong pertumbuhan gereja dan perintisan gereja. Sedangkan yang ketiga adalah mahasiswa mampu merancang filosofi dan perencanaan pelayanan gereja lintas budaya, menjadikan pelayanan gereja relevan dengan apresiasi dan kepekaan terhadap budaya kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, kita bisa melihat akan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Ini terdiri dari 5 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar teori dan pokok-pokok pikiran antropologi secara menyeluruh tentang kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep budaya dalam ruang lingkup antropologi agama secara komprehensif dan mandiri. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi secara mendasar fenomena kebudayaan, masyarakat, dan agama-agama suku. Kemudian CPMK yang keempat, mahasiswa memecahkan dan mengatasi hambatan-hambatan pelayanan gereja lintas budaya dan agama-agama suku. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu merancang satu model pendekatan pelayanan gereja berdasarkan kemitraan lintas budaya dan agama-agama suku. Kemudian terdapat 12, di mana sub CPMK ini diharapkan setiap kemampuan akhir dari tiap-tiap tahapan belajar akan dicapai. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar dari teori antropologi dalam hidup manusia. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dinamika keagamaan dalam perspektif antropologi. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan kebudayaan dan unsur-unsur kebudayaan. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis konsep dan peran daripada worldview dalam sistem kebudayaan masyarakat suku.
Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi sistem komunitas, organisasi, dan kebudayaan masyarakat suku. Sub CPMK yang keenam, mahasiswa akan mampu menganalisis struktur keagamaan masyarakat suku. Kemudian, sub CPMK yang ketujuh, mahasiswa mampu mendiferensiasikan praktek keagamaan masyarakat suku. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menganalisis folklore masyarakat suku yang ada di Indonesia. Kesembilan, mahasiswa mampu mengolah data dan menginterpretasi etnografi sederhana bagi satu kelompok etnis secara mandiri, bermutu dan terukur. Kemudian yang ke-10, mahasiswa mampu mengembangkan strategi komunikasi lintas budaya. Yang ke-11, mahasiswa mampu merancang landasan teologis untuk melayani masyarakat lintas budaya dan agama-agama suku. Kemudian yang terakhir, yang ke-12, dari sub CPMK ini adalah mahasiswa mampu untuk merencanakan satu model pelayanan kepada masyarakat lintas budaya dan agama suku. Kemudian dari mata kuliah ini menggunakan beberapa bahan-bahan referensi yang terdiri dari buku, kemudian juga hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal. Dari buku-buku ini, contoh ada 3 buku yang ditulis oleh Paul G. Hibbert, kemudian Kotak, dan ada satu hasil publikasi daripada dosen pengampu yang diterbitkan dalam jurnal nasional. Dalam pembelajaran mata kuliah ini menggunakan beberapa sarana pembelajaran. Yang pertama adalah buku-buku referensi, kemudian yang kedua di samping face to face dalam ruangan kelas juga menggunakan LMS pembelajaran menggunakan Google Classroom untuk menyediakan bahan-bahan pengajaran, kemudian tautan daripada kuis yang diberikan, dan juga hal-hal yang terkait dengan beberapa hal tentang pembelajaran itu sendiri. Kemudian juga bahan video dari pembelajaran, Kahoot, dan juga presentasi dari PowerPoint. Adapun metode pembelajaran dari mata kuliah ini, yang pertama adalah lecturing, kemudian discussion dalam kelompok-kelompok kecil yang dibagi, kemudian yang ketiga adalah problem-based learning, dari problem-problem yang ada di tengah-tengah masyarakat suku, case-case yang terjadi, kemudian di situ akan saling didiskusikan dan mahasiswa akan mempresentasikan hasil-hasilnya. Kemudian yang terakhir adalah project-based learning sebagai hasil dari pembelajaran mereka untuk merancang di dalam sebuah proyek satu proyek model untuk pendekatan pelayanan lintas budaya di tengah-tengah masyarakat suku. Kemudian yang terakhir tentang penilaian, area penilaian ada 5. Yang pertama adalah terdiri dari kuis dengan bobot 20%, ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 15%, dan tugas dia berbobot 15%, kemudian proyek memiliki nilai bobot 35%. Baik, selanjutnya kita akan melihat akan proses pembelajaran dari
salah satu sub pokok bahasan di dalam mata kuliah ini, yaitu tentang worldview dan kultur. Kita dapat saksikan bersama-sama. Semuanya, selamat siang. Pada pertemuan ini kita boleh bertemu kembali dan kita akan bahas lanjutan dari pertemuan kami yang lalu kita bahas culture, dan kita akan bahas tentang secara spesifik tentang worldview di dalam kebudayaan masyarakat suku. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Saudara John, baik, mari kita berdoa. Maha besar, Allah Ekal, terpujilah nama-Mu, oleh karena Tuhan telah mempertemukan kami kembali pada kelas siang ini. Kami akan mulaikan kelas ini. Kami mohon Tuhan menjadi bagian dari Tuhan Budi Harwanto untuk menyampaikan materi ini, dan kiranya Tuhan menjadi bagian kami untuk mengerti. Kiranya materi ini berguna untuk kehidupan kami, berguna untuk pelayanan kami. Menyerahkan doa ini, ampuni dosa kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kita perlu mempelajari ini worldview dalam kebudayaan masyarakat suku, karena ada hal-hal yang akan kita capai. Jadi dalam pertemuan ini, pembahasan ini, yang pertama adalah mahasiswa saudara-saudara akan mampu menjelaskan kebudayaan dan unsur-unsur kebudayaan. Karena di dalam unsur kebudayaan itu bukan hanya satu unsur saja. Kalau kita melihat budaya, misalnya ketika kita melihat budaya di Papua, kita senang di sini berbagai macam daerah mewakili budaya saudara Ibnu, bermacam-macam, tetapi ada unsur pembentuknya, sehingga kita akan belajar unsur-unsur yang membentuk budaya itu. Kemudian yang kedua, saudara-saudara akan mampu menganalisis konsep dan peran daripada worldview itu. Satu contoh yang boleh kita lihat di siang hari ini, gambar di sini, dan 3 gambar. Bagaimana cara orang makan, atau alat makan di dalam budaya itu. Di sana bagian menggunakan tangan. Kemudian yang di bawah orang makan menggunakan garpu dan sendok. Kemudian di bagian ini orang makan menggunakan chopstick. Dari cara makan saja itu sudah dipengaruhi dengan latar belakang budaya masing-masing. Ya contoh, kalau kita lihat ya produk-produk fast food di sini, ayam goreng, mereka akan melihat bagaimana budaya. Dan dari sini, dengan orang melihat cara makan saja dengan dilatar belakangi budaya masing-masing, sehingga ketika datang di satu tempat, misalnya mungkin ketika orang makan menggunakan chopstick atau sipit, kemudian yang lain sendok garpu, kemudian yang lain dengan tangan, mungkin orang yang pakai garpu akan melihat kenapa orang mereka makan pakai sumpit, atau mengapa mereka pakai tangan. Mungkin dilihat dari sisi higienisnya, kebersihannya, oh itu kurang. Atau orang yang biasa pakai sendok, pakai tangan, melihat orang yang pakai sumpit, kenapa susah sekali, susah amat ya. Nah, mari kita lihat sedikit cuplikan. Saya ambil dari kepada kita semuanya.
Jadi diceritakan ini beberapa orang buta, dia tidak pernah tahu tentang gajah sebelumnya, sehingga diberikan kesempatan lah mereka itu. Jadi yang pertama si buta yang dengan telinga, dia mengatakan ini kipas angin, jadi gajah itu seperti kipas angin. Kemudian yang memegang tubuh gajah yang besar, tubuhnya, dia berkata bahwa oh ini gajah ini seperti apa? Seperti tembok, seperti tembok. Kemudian yang memegang bagian tubuh yang lain, entah itu kaki ataupun ekor, mereka memiliki apa? Persepsi yang berbeda-beda, memiliki persepsi yang berbeda-beda, sehingga disinilah kita perlu apa? Perlu melihat. Kenapa orang seringkali bisa saja melihat budaya yang lain, besar, satu gambaran yang lengkap tentang budaya, sehingga seperti ini cuma melihat sebagian sehingga orang tidak melihat secara lengkap, sehingga bisa saja orang dia budayanya kurang bagus, sehingga kadang terjadi bentrokan, bahkan dari ide sampai kepada bentrokan fisik karena tidak melihat satu budaya yang seperti kita di sini. Ada beberapa dari Minahasa, dari Sulawesi Tengah, dari Maluku, kemudian dari Papua, dari Nusa Tenggara. Kita berada di satu kelas ini sudah berbeda-beda. Kalau kita gagal memahami secara keseluruhan, itu sehingga kita telah bahas di waktu lalu tentang budaya, tetapi secara khusus pada saat ini kita bahas tentang worldview, di mana ini ada lapisan. Jadi kalau kita yang pertama yang dilihat adalah bagian pertama, karena yang kelihatan, halaman di kampung halaman. Secara dari sisi individualitasnya, mana lebih cenderung itu kebersamaan atau secara individu masyarakat yang ada di kampung, di salah-salah. Iya. Secara bersama-sama. Berbeda dengan masyarakat di perkotaan kan, ini bisa menjadi berbeda. Kenapa di Minahasa salah satu tarian Kabasa dengan boleh dibilang semangat pahlawan? Mungkin orang lain melihat kenapa seperti ini karena apa? Dia tidak bisa lihat dari. Jadi dari apa yang dilakukan, yang menjadi perilaku, itulah yang dilihat. Seperti tadi, kenapa orang makan pakai tangan, itu yang dilihat. Tetapi di balik itu ada apa yang dipercaya? Ada bibit, cenderung dengan kita. Atau sekarang sudah mulai bergeser, ada diizinkan putih di sana. Ada sesuatu yang dipercaya. Nah, di balik apa yang dipercayai adalah ada value. Karena itu memiliki nilai, sehingga disinilah value itu ada.
Tetapi yang paling dalam adalah worldview adalah, sehingga disinilah kita bisa melihat. Ketika kita berhasil lihat budaya dari sisi ini, kita akan memahami kenapa orang melakukan hal ini, kenapa orang mempercayai hal ini, kenapa ini memiliki nilai yang dianggap itu sangat mendalam. Sehingga kalau kita boleh lihat secara umum, ini view merupakan keyakinan mendasar. Keyakinan mendasar dari individu yang hidup di dalam masyarakat tertentu. Sehingga ada satu contoh yang boleh menjadi bahan diskusi kita. Di dalam modern worldview, orang menekankan, boleh dibilang, kekudusan, kemudian kesucian dan lain-lain. Tetapi di masyarakat modern, penekanannya seringkali secara sekuler. Frans, contoh. Di masyarakat kita punya kampung dari kehidupan bergereja. Boleh kasih perbedaannya. Mungkin masyarakat yang ada di punya kampung dari kehidupan mereka, dari kehidupan keagamaan mereka, dengan masyarakat yang sama-sama dari kampungnya kampung, tetapi dia mungkin sudah lahir atau besar di luar atau dalam masyarakat modern. Seperti apa perbedaannya? Setiap orang yang pastinya ketika ada di suatu keagamaan atau di gereja contohnya, ketika dari segi liturgi saja, biasanya ada orang yang lebih mementingkan adat yang ada di situ. Nah, ketika ada suatu orang yang datang, kenapa sudah berbeda begini dia punya untuk dia penyembahan dan sebagainya. Bukan aku, memang dari semuanya, dari contohlah pionir gerejanya begitu yang orang tanamkan dalam kepercayaan ini. Ada perbedaan yang misalnya sudah hidup di kota, sudah datang merantau. Ada perbedaan. Ada perbedaan dari segi dari cara pelayanan, dari cara berpikir, masyarakat yang ada di desa dan kota itu sangat-sangat berbeda. Oke, terima kasih. Kemudian ya, ada faith. Jadi begini, di masyarakat tradisional, di dalam kehidupan masyarakat tradisional, pokoknya mereka ya mengikuti saja apa situasi yang ada. Kemudian di dalam masyarakat worldview modern, mereka ada perencanaan. Boleh berikan contoh, John, bagaimana saat ini? Oke, gereja di kampung. Apakah mereka punya perencanaan yang boleh dibilang sama atau memiliki kualitas yang sama dengan gereja-gereja yang ada di sekitar kampus kita ini? Rencana di kota, Nagoya di kota lebih dia punya perencanaan, kemudian dilakukan lebih cepat. Misalkan orang rencana sesuatu, itu lebih cepat terlaksana daripada di kampung. Ini perbedaan. Jadi di
Ini yang terakhir misalnya, masyarakat tradisional menekankan event oriented. Atau yang penting peristiwanya. Yang penting peristiwanya. Yang penting peristiwanya. Ya Pak, kamu dari NTT. Tentang event oriented dan time oriented. Di tengah-tengah masyarakat yang ada di dunia kamu tahu. Contohlah acara pernikahan. Sudah tepat waktu tidak? Atau ada kelonggaran, tunggu orang nanti datang semuanya, orang cobanya baru mulai, atau ada orang dimulai. Itu biasanya difokuskan kalau di hal seperti itu difokuskan kepada dua ada. Jadi entah hadirnya itu berapa tidak dipersoalkan, tapi yang dipersoalkan adalah itu ada kehadiran kita. Oke. Nah, di masyarakat tradisional ini adalah orientasinya adalah hubungan, menjaga hubungan baik. Kemudian di masyarakat modern itu adalah kuasa, kekuatan. Siapa yang punya kuasa, ya dia yang berdominasi. Exxon dari Sulawesi Selatan bagaimana? Tidak di masyarakat dan bagaimana sistem hubungan di tengah-tengah masyarakat atau di suku daerah? Apakah mereka mengutamakan hubungan, menjaga hubungan, atau mereka lebih ke orientasinya kepada kekuasaan? Siapa yang kuat dia menguasai sesuatu. Menjaga hubungan. Ini beda dengan masyarakat modern, apalagi hidup di perkotaan. Sehingga dari sini kita bisa melihat dari masyarakat modern dan masyarakat ini kita bisa satu perbedaan yang berbeda. Oke. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya ingin bertanya, apa implikasinya di dalam pelayanan Anda di tengah-tengah masyarakat suku? Nanti ketika saudara-saudara memiliki kesempatan untuk melayani di tengah-tengah masyarakat suku dan juga mungkin juga di perkotaan, dari apa yang kita dapatkan di sini. Contohnya. Jadi kira-kira contoh kamu ditempatkan di masyarakat tradisional dalam mengadaptasi hanya apa yang ada di situasi. Kemudian kira-kira implikasi apa di dalam pelayanan yang nanti akan kamu boleh lakukan? Tentunya dalam hal ini kita harus memperhatikan keadaan setempat yang ada di budaya di situ, di daerah tertentu yang saya layani. Dan dalam hal itu saya bisa menggali informasi sehubungan dengan pekerjaan Injil agar itu dapat masuk di dalam budaya yang mereka sedang percaya. Sama yang tadi kalau melihat ada behaviornya, baru ada belief, baru belief dan belief. Dari situ kita harus melihat bagaimana orang punya pandangan di daerah tertentu yang harus kita gali. Kita harus mendapatkan dasarnya dulu, baru nilainya dulu, sebelum kita melihat perilaku dari tindakan mereka, agar supaya kerjaan Injil itu dapat tersalurkan dengan benar di dalam budaya tersebut.
Jadi implikasi yang paling besar untuk saya terapkan itu adalah saya harus berbaur dengan mereka dan mengenal langsung pada dasarnya dulu, lihat dasarnya dulu, apa penerapan mereka, lalu kita bisa melihat begini cara-cara perlakuan mereka terhadap orang-orang baru. Orang sudah tahu kalau dalam hal itu ada dasar tersendiri yang mereka tunjukkan dibandingkan dengan perilaku. Baik, terima kasih atas respons dan pertemuan kita pada siang hari ini, dan kita akan lanjutkan pertemuan kita untuk minggu depan, dan tugas yang dilaksanakan bagi kelompok-kelompok untuk minggu depan adalah ini tugas untuk membuat survei sederhana tentang model kehidupan ini keluarga dari masing-masing etnis. Kita ada 10 ikatan mahasiswa yang berlatar belakang etnis di kampus ini. Jadi Anda masing-masing kelompok akan mensurvei akan kehidupan keluarga dari masing-masing kelompok etnis ini. Jadi Anda bisa mengambil contoh, dikumpulkan di dalam grup nanti yang terdiri dari 5 sampai 7 mahasiswa yang dari kelompok mahasiswa atau ikatan mahasiswa tersebut. Kemudian pertanyaan-pertanyaan survei sudah saya kirim di grup kita di LMS juga ada di Google Classroom. Ini beberapa contoh pertanyaan yang akan ditanyakan di sana. Satu contoh di sini, apakah keluarga monogami atau bersifat poligami dalam etnis tertentu. Kemudian dari masing-masing ini boleh jelaskan ciri-ciri dan syarat-syaratnya. Silahkan kerjakan di sepanjang minggu ini. Kemudian untuk minggu depan dari masing-masing kelompok akan mempresentasikan akan hasil daripada survei yang dibuat di ikatan mahasiswa yang berbeda-beda ini. Jadi ini yang kita akan lakukan nanti minggu depan, dan kita akan tutup pertemuan kita ini dengan doa. Mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Terima kasih. Sampai bertemu nanti pada pertemuan berikut. Tuhan memberkati.